Selamat hari Minggu adik-adik. Bentar, Kak Nona lepas masker. Engap ya. Wah, memang udara segar itu paling enak ya. Mari kita berdoa supaya corona cepat hilang. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama kita kakak-kakak Rocky yang selalu semangat menemani adik-adik yang ada di rumah. Oh iya adik-adik, gimana hari Minggu hari ini? Ini minggu keberapa ya? Minggu pertama. Minggu pertama. Harusnya semangat Kak Icat, jangan senyum-senyum Kak Icat. Harusnya kita semangat. Semangat buat apa? Semangat buat memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, sebelum kita mau memulai ibadah kita, Kak Nona mau ingatin, jangan lupa buat adik-adik siapkan alat perangnya. Apa aja alat perangnya? Alkitab dan buku catatan. Buat apa? Buat catat. Jadi kalau ada ayat-ayat atau ada kata-kata yang bagus yang menurut kalian yang mau dicatat dan ada yang mau ditanyakan, kalau kita bertemu nanti, kita pasti akan bertemu pada waktunya, ya kan? Dicatat. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu dari permula, pertengahan sampai berakhir. Pimpin kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap ibadah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Kak Nona tidak sendirian, karena sendiri itu tidak baik. Kak Nona akan panggil Kak Lori. Ayo Kak Lori gabung sama Kak Nona.
puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Bobby. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Shalom adik-adik. Nggak kerasa sudah bulan kedua ya. Kita ketemu lagi. Oke, sekarang sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, Kak Wahyu mau minta izin dulu ya buat buka maskernya. Sambil adik-adik siapkan Alkitabnya, buku catatannya. Kalau udah siap, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah bersama secara online. Dan kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih kasih kesempatan lagi kami untuk belajar firman-Mu bersama-sama. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga setiap firman yang kami baca menjadi benih yang subur dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, sudah semuanya sudah siap ya Dek. Sama seperti Kak Wahyu yang terdengar antusias buat kalian, Kak Wahyu juga berharap kalian antusias saat ini untuk belajar firman Tuhan. Sama antusiasnya waktu kalian memuji, menyembah Tuhan tadi ya. Nah, Kak Wahyu kenapa bajunya seperti ini? Tenang, Kak Wahyu minta izin buka dulu ya. Seperti adik-adik lihat, coba perhatikan kanan, kiri di sekeliling kalian. Kalau adik-adik sekarang ada di satu ruangan, mungkin itu kamar, atau itu ruang tamu, atau dimanapun kalian, coba perhatikan sekeliling kalian ada apa. Coba ada apa? Jendela ada, layar monitor pasti ya Dek. Pintu ada pintu? Ada apa lagi? Kalian perhatikan. Apa lagi Dek? Mungkin di tiap rumah beda-beda ya. Tapi Kak Wahyu percaya setiap rumah dimanapun adik-adik berada pasti ada pintu.
Kak, pintu itu buat apa, Kak? Buat masuk. Waktu kalian dari manapun, waktu masuk ke rumah pasti buka pintu. Kemudian waktu kalian mau pergi ke ruangan lain juga buka pintu. Nah, Kak Wahyu kok ngebahas pintu? Kapan kita mau belajar firman Tuhan? Berkaitan dengan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Mazmur 141 ayat 3. Kak Wahyu bacakan dulu ya, Dek. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ada dua hal nih, Dek, yang Kak Wahyu sebenarnya pengen ada adik-adik diskusi. Sekarang secara online dulu ya, Dek, ya, nggak apa-apa ya. Kak Wahyu pakai baju ini buat apa? Supaya Kak Wahyu terlihat rapi. Tapi sebenarnya kalau waktu Kak Wahyu pengen rileks, Kak Wahyu buka aja. Sama seperti adik-adik waktu kalian memilih baju, pasti ada gunanya masing-masing ya. Seperti baju seragam. Gunanya apa, Dek? Seragam kalian dari sekolah, supaya ikutin peraturan yang ada di sekolah kalian masing-masing. Terus waktu kalian mau olahraga, pasti kalian akan memilih baju yang enak dipakai ya, Dek, ya. Yang enak dipakai, yang bisa bikin kita nggak gerah. Nah gitu, masing-masing ada fungsinya. Kak Wahyu saat ini juga pengen ingetin lagi bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang punya tujuan. Kalau dalam bahasa Inggris ya, Kak Wahyu akan ucapkan gini, Tuhan Yesus itu adalah God with purpose. Ada masing-masing tujuannya. Seperti pintu yang tadi Kak Wahyu sebutkan di awal, gunanya untuk kita keluar masuk. Kita kunci pintu supaya rumah kita aman, gak ada orang-orang yang jahat niatnya masuk, atau mungkin ada binatang-binatang liar. Itu untuk jaga pintu itu di rumah kita. Sekarang Kak Wahyu mau ajak adik-adik belajar IPA nih. Kak, firman Tuhan bisa dikaitkan dengan pelajaran IPA? Bisa. Coba adik-adik perhatikan wajah adik-adik masing-masing. Coba pegang. Mulai dari telinga, mata, hidung, mulut. Terakhir Kak Wahyu sentuh mulut Kak Wahyu. Untuk ingatkan kita bahwa mulut kita itu mirip seperti sebuah pintu. Kenapa, Kak, kok pintu? Karena kita memasukkan makanan-makanan yang baik lewat mulut kita. Makanan yang bergizi, sayuran, mungkin buah-buahan, susu, protein, semua kita masukkan lewat mulut kita. Nah, apalagi fungsi mulut kita, Dek? Untuk apa yo? Kalau Kak Wahyu sekarang pakai mulutnya buat apa? Untuk berbicara, untuk mengajak adik-adik berdoa, untuk mengajak adik-adik baca Alkitab. Dan Kak Wahyu menggunakan kata-kata Kak Wahyu untuk ajak adik apa? Sama-sama ucapkan firman Tuhan. Kalau yang tadi, dua hal yang Kak Wahyu sampaikan di awal tentang pintu dan mulut, ada 3 PR yang harus sama-sama kita kerjakan. Yang pertama, Dek, mulut yang Tuhan berikan buat kita pasti ada gunanya untuk mengucapkan hal-hal yang baik, untuk memberkati, untuk berdoa, untuk mendoakan teman-teman kita yang mungkin sakit, untuk memuji, untuk memberikan semangat. Jadi, yang pertama PR dari Kak Wahyu adalah yuk sama-sama yuk jaga ucapan kita. Kak,
kan kita boleh juga Kak bercanda sama teman. Mungkin kadang-kadang kita ucapkan kata-kata yang ya buat lucu-lucuan Kak. Karena saat ini kita belajar firman Tuhan dan kita ciptaan Tuhan, berarti kita harus menjaga apa yang Tuhan sudah beri ke kita. Kalau Tuhan kasih kita mulut, yuk kita jaga ucapan kita. Karena apa yang sudah keluar dari mulut kita itu Dek, itu nggak bisa masuk lagi loh. Coba kalian kalau suka gosok gigi tuh kalian ingat kalau pencet odol gitu. Terus kebanyakan. Terus kalian mau masukin lagi? Nggak bisa kan Dek? Atau mungkin bisa tapi pakai alat. Tapi nggak seperti ucapan kita pada saat kita mengucapkan sorry ya Kak Wahyu, permisi ucapan seperti makian atau kita ngata-ngatain temen gitu. Itu bikin temen kita sakit hati, bikin temen kita sedih. Dan itu nggak bisa kita ambil lagi. Jadi tolong ya Dek, PR kita yang pertama adalah jaga ucapan kita. Nah, kemudian yang kedua, pada waktu Kak Wahyu pakai baju ini tadi, itu nunjukin bahwa Kak Wahyu mungkin kedinginan. Atau mungkin Kak Wahyu lagi harus pakai baju yang sedikit resmi gitu ya. Jadi sama seperti ucapan yang kita pakai itu akan menunjukkan siapa kita. Sama seperti baju. Kalau Kak Wahyu pakai baju yang rapi gitu, mungkin Kak adik-adik langsung tanya, Kak mau kondangan? Atau Kak mau gereja offline gitu. Atau kalau pakai baju yang buat olahraga, kayak sekarang gini nih, olahraga gitu. Kak Wahyu mau naik sepeda kemana Kak? Atau Kak Wahyu mau lari kemana gitu ya. Jadi sama seperti baju yang kita pakai, itu akan menunjukkan sama seperti kata-kata yang kita pakai itu menunjukkan siapa kita. Kalau Kak Wahyu suka maki-maki, suka ngeluh, suka apalagi ya, melo gitu, baper gitu, itu akan menunjukkan siapa Kak Wahyu. Artinya Kak Wahyu gak percaya bahwa Tuhan kasih kekuatan lewat firman-Nya, bahwa Kak Wahyu itu diciptakan Tuhan untuk jadi berkat. Jadi nggak ini Dek, ucapan kita menunjukkan siapa kita. Tolong ya Dek, PR kedua, jaga ucapan kita, karena setiap ucapan kita itu menunjukkan siapa kita. Terus Kak, jadi boleh nggak bercanda-bercanda? Bercanda boleh, tapi pilih kata-kata yang baik. Seperti kalian pasti ngerasa sedih kalau ada temen yang menceritakan kejelekan-kejelekan kita. Atau ada temen yang menceritakan hal yang gak benar tentang kita. Kak Wahyu percaya kalian pasti sedih. Dan ini yang paling utama sih Dek. Karena kita diciptakan Tuhan, jadi yuk kita sama-sama jaga supaya kita gak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kak, kalau orang latah gimana Kak? Tiba-tiba terjatuh gitu, jatuh terus tiba-tiba sebutin oh Jesus gitu. Itu bisa dilatih kok Dek. Mungkin berawalnya sulit. Oke, dilatih ya. Sama seperti kalian naik sepeda. Ada yang cepet tuh, ada yang cepet goesnya, cepet gitu ya. Ada yang butuh waktu seminggu, ada yang butuh waktu sebulan, ada yang udah setahun gak bisa-bisa. Tapi selama kalian berusaha melatih, kalian pasti bisa naik sepeda itu. Sama seperti Kak Wahyu waktu pertama kali belajar naik sepeda, itu ya ada jatuh-jatuhnya. Itu sama seperti waktu Kak Wahyu belajar menjaga kata-kata dari mulut Kak Wahyu. Bukan untuk apa sih namanya? Bukan untuk supaya Kak Wahyu terlihat baik, no. Karena Kak Wahyu tahu bahwa Tuhan sudah sangat mengasihi kakak. Jadi kakak akan mempraktekkan
setiap firman Tuhan yang sudah dibaca, salah satunya ini, menjaga perkataan. Karena ada loh Dek, di Amsal itu disebutkan siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Mungkin kalian gak terlalu banyak baca atau nonton berita-berita yang saat ini karena udah kalian sibuk sekali ya. Sekolah juga lewat daring, pertemuan, terus kerja kelompok juga lewat mungkin Zoom meeting atau visual WhatsApp video call atau apa. Jadi kalian sibuk sekali. Tapi banyak hal kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang lupa bahwa dia diciptakan Tuhan untuk melakukan kebaikan. Banyak hal karena mereka tidak bisa menjaga kata-katanya terjadi perkelahian, terjadi mungkin perang juga ya di masa lalu ya. Nah, sekarang PR yang ketiga ya Dek ya. PR yang ketiga. Ini Kak Wahyu percaya kalian suka baca buku atau nonton atau main game. Coba kalian perhatikan. Biasanya kalau di permainan game itu ada strategi untuk mempertahankan bentengnya, untuk mempertahankan fortnya itu supaya nggak kemasukan musuh. Pasti ada yang berjaga di pintu gerbangnya ya. Pasti lebih banyak. Kalau yang suka main bola tuh pasti yang selain gelandang gitu, gelandang kanan, gelandang kiri, pasti yang di belakang itu ada yang jagain kipernya supaya bolanya nggak sampai gol gitu ya. Nah, sama seperti kita jaga perkataan kita, itu butuh usaha Dek. Butuh usaha, mungkin kita nggak sendirian. Saat ini pasti mama dan papa akan ajari kalian bagaimana mengucapkan kata-kata yang baik, bagaimana menjadi saksi Kristus dengan cara mendoakan untuk orang-orang yang mungkin sakit, untuk mungkin orang-orang yang sedang sedih. Kalian bisa mengucapkan berkat, kalian bisa ucapkan firman sebagai kekuatan. Nah, tadi Kak Wahyu ajak kalian untuk mengerjakan PR yang ketiga ya. Nah, kita semua punya sisi kelemahan seperti Kak Wahyu. Kak Wahyu masih ada lupa, masih kadang-kadang masih bisa sakit. Nah, kalau yang untuk tadi itu Dek, menjaga supaya Kak Wahyu terus menerus dan konsisten menjaga ucapan, itu Kak Wahyu gak bisa sendirian. Kak Wahyu butuh pertolongan dari Tuhan. Terutama apa Dek? Di saat Kak Wahyu lemah, mungkin ada orang yang bikin hati Kak Wahyu kesel gitu ya. Itu bisa dengan otomatis Kak Wahyu bisa ada banyak kosakata yang gak bagus-bagus itu tiba-tiba muncul. Itu Kak Wahyu butuh kekuatan Tuhan. Itu Kak Wahyu perlu untuk berlutut, berdoa. Karena apa? Hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Baik itu memilih kata-kata, baik itu waktu kita merencanakan sesuatu, baik waktu kita serius untuk membaca firman, untuk mulai mencatat firman. Sama seperti adik-adik di sekolah, waktu kalian ada ulangan, waktu kalian ada UAS, apalagi ya, yang semesteran gitu, atau yang UN, yang ujian nasional kalau di tahap akhir, kalau kalian setiap level dari pendidikan, itu butuh belajar terus menerus. Nah, jadi 3 hal ya Dek, yang Kak Wahyu ajak adik-adik bersama-sama, Kak Wahyu juga. Yang pertama adalah, yang tadi apa? Jaga ucapan kita. Yang kedua, setiap ucapan kita itu akan menunjukkan siapa kita. Kalau kita ngakunya percaya Tuhan Yesus, berarti kata-kata kita akan tersusun rapi, dan kata-kata kita itu akan memberikan
di mana kita mengucapkan itu, kita akan menjadi orang yang membawa damai, membawa sukacita. Nah, yang ketiga, ternyata kita butuh bantuan Tuhan. Makanya kita perlu selalu untuk berdoa. Dan selain berdoa, kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Saling menguatkan, saling memberkati, saling mengucap syukur. Banyak ya? Banyak, sama kayak kalau Kak Nona dengan Kak Lori ajak kalian untuk memuji Tuhan. Itu salah satu ucapan kita untuk memberkati selain diri kita juga orang-orang di sekitar kita. Kak Wahyu tanya, siapa kalau di sini sedang menyanyi memuji Tuhan mukanya cemberut? Gak mungkin. Pada saat kalian memuji Tuhan dengan semangat, pasti sukacita itu ada ya, Dek. Nah, yes, 3 aja PR dari Kak Wahyu. Udah cukup, jangan banyak-banyak. Yang penting dikerjakan ya. Jaga ucapan, karena kata-kata yang kita ucapkan itu menunjukkan siapa kita. Dan yang ketiga adalah kita perlu bantuan Tuhan, supaya kita selalu ingat untuk berdoa. Oke, nah ini sekarang ayat hafalan ya Kak Icat, Kak Lori. Ternyata ayat hafalan juga pakai mulut kita ya untuk ucapin ya. Ya, adik-adik kelas kecil kalian dapat keistimewaan untuk ucapin ayat hafalan bersama-sama Kak Wahyu yang pertama kali. Oke, dari mana nih Kak Lori? Oh, dari Mazmur 141 ayat 3. Yang tadi ya di awal tadi ya kita ucapin bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Supaya gampang, Kak Wahyu pakai gerakan tangan ya. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Dan berjagalah pada pintu bibirku. Yes, kalian hebat. Yang udah gak sabar nih kakak-kakak yang kelas besar. Ayo bangkit, ayo maju. Siapin ya. Yang kelas besar. Sama Kak dari Mazmur. Ada bedanya karena kalian udah lebih banyak baca. Sekarang dari Amsal 13 ayat 3. Kak masih cari dulu. Udah, Kak Icat udah baik hati, siapin di sini. Ayo baca sama-sama dengan Kak Wahyu. Dengan suara yang paling bersemangat ya. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Siap? Ulangin sekali lagi. Atau mau lompat dulu? Supaya semangat, supaya suaranya lebih nyaring. Yes, oke. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu seperti benih yang subur di hati kami. Dan kami mohon perkenanan Tuhan untuk setiap kami melakukan firman setiap hari dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tapi bukan berarti adik-adik langsung habis ini langsung seenaknya ngomong, nggak jaga kata-katanya loh ya. Tetap setiap hari jaga ucapannya. Karena kalian diberkati Tuhan untuk satu tujuan. Menjadi anak-anak yang jadi berkat untuk tujuan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk setiap organ tubuh kami yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk mulut kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan berikan di dalam pikiran kami, lewat hal-hal yang kami dengar lewat firman-Mu Tuhan, untuk kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Dengan firman-Mu, kami mau dengan sungguh-sungguh menjaga setiap ucapan, perkataan, bahkan pikiran kami Tuhan, untuk selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yes, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kalori ya minggu ini. Awal Februari ya. Awal bulan. Tetap semangat kan? Tetap dong. Nah, aktivitas kali ini kita akan buat berdasarkan apa yang Kak Wahyu sharingkan tadi. Ya, coba Kalori mau tanya apa coba? Ya. Pintu bibir kita ya. Kok bibir ada pintu Kak? Pasti kalian udah tahu tadi maksudnya apa ya yang dijelaskan Kak Wahyu tadi. Nah, Kalori sekarang mau ngajak kalian untuk bikin think. Think berpikir Kak. Yes, berpikir. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Kalori buat seperti ini ya. Di sini ada tulisan before you speak you must think. Nah, think-nya itu apa? Dia kayak akronim gitu ya. Nah, kelihatan gak nih Kak Icat? Kak Icat akan zoom ya semaksimal. Think ya. T-nya untuk it is true, hanya untuk is it helpful, I-nya untuk is it inspiring, N-nya untuk is it necessary, K-nya untuk it is kind ya. Jadi kalau kita mau berbicara atau ngomong ya, kalian harus think, berpikir. Berpikir dulu sebelum berucap ya. Oke? Nih ya. Wah, Kalori gulung dulu supaya lidahnya nggak kepanjangan. Gulung-gulung. Oke. Kalori taruh sini ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, Kalori akan sebutkan dulu bahan-bahannya terlebih dahulu. Walaupun Kalori percaya kalian sudah menyiapkan semua bahan-bahannya ya. Tapi nggak apa-apa ya, Kalori ulang ya. Yang pertama kita butuh piring styrofoam ya adik-adik. Nah, styrofoam ya, ini bisa dibeli di toko-toko yang jual plastik-plastik biasanya atau peralatan kue ya, ada. Kalau nggak ada, Kalori sih prefernya kalian menyiapkan kertas karton putih, terus kalian buat lingkaran ya, lingkarannya terserah mau besar sekali atau nggak besarnya seukuran piring ini boleh ya. Jadi jangan nggak ada piring styrofoam terus kalian nggak beraktivitas ya, bisa dikasih alternatif lain ya, salah satunya pakai kertas karton. Yang kedua, Kalori butuh 1 sedotan ya, terus 1 tusuk sate, terus Kalori juga butuh 1 lembar kertas HPS ya, minta sama papa ya yang biasa buat ngeprint dokumen gitu ya. Satu lembar aja. Sama Kalori butuh 1 kertas karton ya. Kalau tadi kalian pakai wajahnya ini pakai kertas karton udah aman ya. Kalori cuma butuh sekitar ukuran 21 kali 16 aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti sisanya kalau kalian beli yang lembaran besar kalian bisa simpan ya, dipotong aja nih ya Kalori. Oke, terus Kalori juga butuh pensil. Di sini Kalori bawa pensil ya, ada pensil. Terus Kalori juga ada alat perkat ya, ada lem kertas, ada juga Kalori bawa lem tembak ya. Terus Kalori juga butuh alat mewarnai. Di sini Kalori punya cat akrilik ya, sama Kalori bawa spidol. Mau pakai pensil warna boleh, mau pakai krayon boleh ya, terserah kalian punyanya apa di rumah dipakai. Kalau nggak punya pun nggak apa-apa, gambar aja pakai pensil ya, bisa ya. Oke, selanjutnya Kalori butuh gunting juga untuk memotong dan tentunya penggaris. Nanti kalian akan buat garisan ya, penggaris dan juga cutter ya. Cutter ya. Oke, sudah semuanya lengkap. Kalau ada yang ketinggalan di rumah nanti nggak apa-apa ya, langsung ambil aja, kalian bisa langsung lengkapi ya. Oke, Kalori mulai dulu ya.
Oke, kalori rapikan dulu. Kita buat step by step ya. Pertama kita buat kepalanya dulu ya, yang ini ya, yang bulatan dari piringnya. Nah, ini dari piring styrofoam. Kita akan buat bagian mulut kita ya. Jadi kalori ini nggak tahu ya kelihatan apa enggak ya. Kalori udah buat kayak bentuk mulut gitu, yang nantinya akan dipotong pakai cutter. Dan kalori tebelin ya, biar Kak Icat bisa zoom. Nah, seperti ini ya. Kalau yang kalian punya styrofoam seperti ini, kalau yang kalian pakai kertas karton putih atau karton berwarna lainnya, sama ya, kalian bikin bolongan di tanda gambar yang sudah kalian buat ya. Nanti kalian bisa pakai cutter, tapi kalori sarankan bagi yang belum bisa ya, kalian minta bantuan mama apa papa ya buat bolongin ya. Kalau kertas kan bisa pakai gunting ya, tapi kalau styrofoam ini harus pakai cutter. Ya. Nah, kalori asal aja ya bolonginnya ya. Nah, seperti ini jadinya ya. Oke, sudah? Itu piring. Piring. Nah, selanjutnya dari piring ini karena kalori punya cat akrilik, jadi kalori bisa warnain ya, bisa warnain seperti warna kulit. Tapi kalau kalian nggak punya cat akrilik ya, cat air mungkin bisa, tapi tidak terlalu pekat. Spidol nggak bisa ya, dia agak apa ya, kurang warnanya kurang apa ya, kurang nampak ya. Kalau pensil warna sama krayon kalori belum pernah coba. Jadi kalau kalian nggak punya cat akrilik, biarin aja polos ya, warna putih aja ya. Oke, jangan jadi kendala ya adik-adik. Nah, sesudah itu taruh dulu untuk bagian piringnya. Kita lanjut ke bagian sedotan ya. Sedotannya ini kalori nggak butuh panjang-panjang, kalori cuma butuh ukuran 2 cm 4 pieces ya. Kalian potong 2 cm, 2 cm, 2 cm, 4 ya. Ini kalori sudah potong. Sebentar kalori ambil. Nah, setelah kalian potong 2 cm ya, mungkin nggak tahu ya kelihatan apa enggak ya. Kelihatan nggak Kak Icat? Nah, oke, di zoom nanti sama Kak Icat ya. Icat bantu. Pokoknya 2 cm ya. Ini kalori karena sedotannya warna coklat ya. 2 cm ya, 4 biji, 4 ya. Setelah itu kalian ambil lem kalian ya. Kita akan lemkan bentuk T ya. Seperti ini ya. Oke, tolong di zoom Kak Icat, bentuk T ya. Dari yang 2 kita bentuk T ya. Oke, kalau pakai lem kertas kayaknya nggak bisa, double tip juga nggak bisa. Saran kalori sih pakai lem Aibon kalau nggak punya lem tembak. Ini kalori karena punya lem tembak, jadi kalori pakai lem tembak ya. Nah, jadinya bentuk T ya. Dari 4 tadi jadinya 2. Bentuk T-nya 2. Oke, ya. Sudah untuk sedotannya. Nah, untuk tusuk satenya karena ada bagian yang tajam ini, jadi yang kalori potong untuk yang bagian tajam ini ya. Dipotong supaya kalian kalau pas pasang-pasang nggak apa ya, tertusuk istilahnya ya. Karena bagian ya namanya tusuk sate ada bagian yang paling runcing, ini kalori potong dulu. Oke, sudah ini sudah 3. Terus kita beralih ke kertas HPS-nya tadi diambil, kertas HPS-nya diambil. Nah, ini dia, coba di zoom Kak Icat ya. Nah, kalian buat 2 garis 2 kolom gini ya. Ukurannya ini 4 cm. Untuk ke bawahnya itu dihabisin aja ya ukuran kertasnya. Ini kalori jadinya seperti ini ya. Terus kita sisakan ini 4 cm ya, untuk nanti kertasnya digulung ke tusuk sate ya. Jadi kalian tinggalin di atasnya 4 cm. Nah, terus kalian tulislah THINK ya, think ya. Nah, ini ukurannya 10 ya, 10 kali 4 ya. Nah, ini ada sisa, kalian biarin aja. Nanti kita akan potong, nggak kita potong, maksudnya kita akan tempelkan ke kolom satunya ya. Yuk, sudah Kak Icat di zoom? Oke ya, seperti ini ya, buat dulu ya. 4 dihabiskan panjangnya ya. Terus masing-masing huruf ini 10 kali 4 ya. Kalian buat persis seperti yang kalori ini ya. Udah ya, sudah zoom ya. Oke, sip. Nah, ini kita sisihkan dulu sebelum kita gunting.
Nah, kalian ambil kertas kartonnya. Nah, untuk kertas karton silakan kalian cat untuk menzoom ya. Ini dipakai untuk kalori, ini bentuk ujung lidah yang buat tarik tadi ya. Ujung lidah yang buat tarik di sini. Ini ukurannya ya, ke sini kalau nggak salah 6. Terus kalori sisain 1 cm, ke sini 1 cm, 1 cm, 1 cm, terus buat lengkungannya ke bawah panjangnya sekitar 5 sentian ya. Oke, sudah kayak cat. Nah, di zoom ya. Terus yang kedua adalah before you speak ya. Kalian lihat ukurannya 11 kali 2 cm ya. Oke, sudah. Yang selanjutnya mata. Mata kalian buat kreasi kalian. Ini kalori pertama buat lingkaran ya, lingkaran 2 itu diameternya sekitar 2 cm. Tapi nanti terserah kalian mau sebesar apa matanya. Kalori buat pakai jangka dulu ya, walaupun kalori kasih apa ya, garis outline-nya jadi belok-belok ya. Pertanyaan kalori buatnya pakai jangka. Oke, sudah? Nah, sudah. Kalau sudah semua ya, kalian sudah lakukan ya. Sambil pelan-pelan aja ya, kalian buat perbagian-perbagian. Nah, selanjutnya ya kalian tinggal gunting-gunting aja. Ya. Kalau yang tadi ini kalori sudah buat ya. ada aksesorisnya, ini rambut ya, beda sama yang tadi ya. Yang tadi gundul ya, botak ya. Ini kalori improvisasi ya, improvisasi pakai rambut ya. Tapi kalau kalian gak ada benang kayak gini juga nggak apa-apa ya. Buat yang seperti ini aja ya, cukup ya. Oke, ini kalori sudah warnain pakai cat akrilik. Tadi kalori sampaikan. Kalau kalian punya silakan pakai. Kalau enggak, nggak apa-apa, dibiarkan polos ya. Taruh, oke. Ini untuk tingnya kalori sudah gunting ya. Nah, tadi yang kita buat 2 kolom itu ya. Ini buat yang atas, nanti buat kita gulung ke tusuk sate. Yang bawah ini buat nempel yang kolom satunya ya. Oke. Nanti kita tempel ya, kita tempel dulu ya Adik-adik. Ini kalori nempelnya cuma pakai kertas, lem kertas juga bisa, tapi saran kalori dibiarin kering dulu ya. Kalau enggak nanti dia masih jalan-jalan ya, karena masih belum kering. Dia masih ikut ketarik kalau ditarik gitu ya. Kalau dibiarkan kering dulu, nanti dia akan nempel dengan sempurna ya. Nah, nih kalori sudah lem ya. Dari 2 kolom tadi yang kalian buat ya, kalian gunting. Nanti ini yang atas sisa 4 cm. Yang tadi kalian sisa yang di bawah itu untuk nempelkan yang kolom kedua ya. Jadi tulisannya think ya. Is it true? Is it helpful? It kebalik-balik kan. Is it inspiring? Is it necessary? Atau is it kind ya? Oke, sudah kita beranjak ke kertas kartonnya tadi. Nih kalori sudah gambar ya. Ada agak lengkap ya, ada mata, ada lidah, ada telinga, ada hidung, sama before you speak ya. Before you speak. Nah, before you speak. Kalori gunting ya, kalian kerjain terus kalori gunting, nanti kita tinggal tempel-tempel. Bentar ya, kalori gunting-gunting. Kalian juga terus kerjakan step by stepnya tadi yang kalori sampaikan ya. Kalori biar cepet kelar. Tadi juga matanya diwarnain ya adik-adik, lidahnya juga diwarnain ya. Tingnya juga tadi diwarnain ya, tapi kalau mau biarin polos juga ya nggak apa-apa sih. Kalau kalori warnain ya, kalian bisa lihat tadi warna-warnanya ya. Oke, kalori potong. Kalian udah sampai mana nih ngerjainnya? Oh, baru ini Kak, baru buat kolomnya ting. Oh, nggak apa-apa, terus ya. Nanti kalau belum selesai kalian bisa lanjut ya. Kalau belum selesai pas kita harus sudah running ke berikutnya. Kalian bisa lanjut setelah ibadah ya. Ini kalori udah sampai mata nih. Oke, kalian sudah gambar apa? Gambar mata sudah?
garap sudah ya. Oke. Hop. Sabar ya. Kalori gunting-gunting yang terakhir. Kalori tinggal gunting telinga. Oke. Tahap selanjutnya, tahap yang paling menyenangkan ya, kita lem-lem, kita mengatur-ngatur posisinya ya. Oke, satu lagi telinganya. Gimana, di rumah ada yang kesulitan? Kalau kesulitan menggambar mata, kalau mau tambahin telinga juga boleh. Bisa lah minta bantuan ya, minta bantuan yang di rumah, siapa, papa, mama, boleh ya. Oke, nih kalori selesai dengan bagian-bagiannya. Ntar kalori beresin dulu ya, biar nggak berantakan. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang-pasang ya. Nih kalori tutup dulu lemnya. Nih ya, bagian partnya ya, tadi wajahnya. Terus ada bentuk sedotan T ya, terus ada tusuk sate, terus ada tulisan T-nya, terus ada lidah bagian ujung, ada mata, dan ada before you speak ya. Oke, pertama kalori mau tempel lidahnya dulu ya. Lidahnya dulu kita tempel ya, seperti ini ya. Lidahnya ditempel di paling bawah ya, buat yang narik ya, kayak cat gitu ya. Oke, kalori tempelkan dulu. Kalori pakai lem tembak aja ya, biar dia kelemnya sempurna ya. Enggak. Nah, ya nih ya, tuh ujung lidahnya ya, yang buat narik ya. Tadi ini yang keluar ini ya. Nah, kayak melet ya deh. Kayak ngejek ya, gitu ya. Oke, selanjutnya kalori mau kita bikin gulungan dulu ya. Kalori ajarin ya gulungannya. Ini posisi kertasnya ada di bagian dalam. Jadi tusuk satenya di luar istilahnya ya. Ini luar, ini bagian dalam ya. Jadi kalian nanti lemkan, terus nanti gulungkan ya. Gulung sampai bawah ya. Oke, kalori contohin dulu. Kalori pakai lem tembak ya adik-adik ya. Kalau adik-adik punya boleh ikut, kalau nggak punya coba pakai lem Ibon atau Castrol ya. Tapi dibiarin kering dulu ya. Kalau nggak dibiarin kering nanti dia masih lari-lari ya. Kertasnya nih, kita tinggal gulung. Gulungnya ke dalam jadinya ya, gulungnya ya. Jadinya ke dalam gulungnya. Oke, Kak Icat boleh ini ya, terus ya kita gulung ya. Tuh. Terus gulung sampai habis. Ini yang sambungannya kalori pakai ini aja, pakai lem tembak, takutnya lepas nanti ya. Nah, gulung terus sampai bawah ya, perbatasannya ini ya, tadi yang ditarik lidahnya ini ya. Oke, kita taruh dulu. Selanjutnya kalori mau pasang matanya ya. Matanya terserah kalian ya, mau pasangnya seperti apa, yang penting sejajar ya adik-adik ya. Kalau misalnya tinggi sebelah ya lucu ya. Ntar ya, kalori pasangkan dulu matanya biar kelihatan wajahnya seperti apa ya. Kalori juga mau pasangkan kedua telinganya ya. Nanti hasil akhirnya kalori tunjukin ya. Ini kalori pasang-pasang dulu ya. Ya adik-adik. Iya. Tinggal terakhir adalah kalori mau pasang hidungnya ya. Pasang hidungnya. Yang ini lengkap ya. Kalori ini nggak ada hidungnya, nggak ada telinganya. Nah, ini kalori. Nah, wajahnya kalori sudah siap. Ya, nih wajahnya
kita ya ibaratnya ya. Nah, terus kalori mau tempel before you speak-nya di atas ini ya. Oke, kita tempel dulu. Ya, kalau ini tempel kayaknya pakai double tip bisa ya adik-adik ya. Oke, tempel before you speak. Oke. Nah, ya. Biarkan nempel dulu. Nggak rapi juga nggak apa-apa ya adik-adik, namanya berkreasi. Dan ingat ya, kalau misalnya kalian mau kasih warna apa, nggak harus sama dengan warnanya yang Kak Lori contohkan. Misalnya kalian mau warnanya lebih terang, boleh ya. Nggak harus sama kayak punyanya Kak Lori ya. Nah, udah nih ya, udah jadi ya. Kita tinggal nempel gulungannya ini. Gimana Kak? Nah, kita ambil yang 2 sedotan ya, 2 sedotan. Kita tempelkan di bagian belakang. Loh, bagian belakangnya Kak Lori acak-acakan ya, bekas cat, nggak apa-apa ya. Jadi tempelkannya berdiri begini ya adik-adik ya. Begini ya, T-nya tadi. Nah, seperti ini ya, karena dia yang buat nanti dimasukkan tusuk sate ya. Oke, Kak Lori contohin dulu ya. Kalau ini kayaknya memang harus pakai lem tembak, kalau enggak pakai lem kuning, ibon atau enggak kastrol ya, itu bisa ya. Tapi dibiarkan kering dulu ya adik-adik, kalau enggak dia masih ikut ke atas ya. Nih Kak Lori biarkan kering dulu sebentar ya, sabar, biar dia enggak gerak-gerak sana sini. Kalau ditiup-tiup. Oke, satu dulu kita pasang ya. Jadi pasangnya seperti ini ya, dia berdiri ya, karena nanti dia akan masuk tusuk sate seperti ini ya. Nah, ini Kak Lori belum berani ya, karena masih basah ini. Ya, tunggu kering dulu. Kering dulu, kalian bisa pakai nyanyi-nyanyi dulu sambil tunggu kering ya. Ya. Nah, sebelum kalian menempelkan yang satunya, sarannya Kak Lori masukkan dulu tusuk sate yang gulungan, sudah ada gulungannya ini ya. Oke, kan tinggal kalian masukin ke lubangnya ini yang bagian lidahnya ya. Nah, bagian tusuk satenya tinggal masukin. Nah ya, oke. Nah, tinggal kita nempel yang satunya ya. Yang satunya caranya gimana? Ya kalian masukin dulu. Masukin dulu, udah Kak Ica tolong zoom ya. Masukin dulu ujung tusuk sate yang satunya ya. Baru kalian pasang lem dan tempelkan ke piringnya ya. Jadinya seperti ini ya. Ini belum Kak Lori lem ya, masih goyang-goyang ya. Oke, Kak Lori lem ya. Oke, seperti biasa kita tunggu dia kering dulu. Kalau enggak dia masih gerak-gerak dan masih bisa keangkat gitu ya. Nah, oke. Nah, ini Kak Lori biarkan dulu. Nah, kalian sampai mana nih? Sampai mana? Oh, untuk yang ting nanti Kak Ica akan tulis di samping sini ya. Nanti ada T itu untuk apa, H itu untuk apa ya, biar kalian juga bisa tulis di kertas kalian nanti ya. Akronim kepanjangan ya. Oke, nah ini kalau copot nggak apa-apa ya, berarti lemnya belum ini. Nah tuh udah jadi ya, tinggal kita tarik. Nah tuh, oh, belum, lemnya belum berfungsi. Belum kering jadi masih. Nah ya, oke, stop, udah jadi ya. Nah, jadi adik-adik juga di rumah harus sebelum berbicara sesuatu, kita harus memikirkan apa resiko, apa dampak dari perkataan kita ya. Apakah perkataan kita itu true, benar? Apakah perkataan kita itu bermanfaat, helpful ya, berguna atau bermanfaat? Apakah yang kita katakan itu menginspirasi, inspiring? Apakah perkataan kita perlu, necessary? Apakah perkataan kita itu baik? Ya, ini quote di Google banyak ya tentang before you speak you must think ya.
Kamu harus berpikir. Jadi segala sesuatu yang keluar dari mulutnya adik-adik itu sudah ada pintunya. Pintunya apa? Ya kita berpikir bahwa kita harus berbicara dengan baik. Ya, kita berpikir dulu apakah perlu kita berbicara, apakah berbicara kita mengeluarkan kata-kata itu berguna, bermanfaat, apa baik. Ya, oke? Oke, bisa ya semua? Bisa dong. Bisa. Kalian nanti tempelkan atau enggak disandarin gini ya, bisa ya. Ya, nih kalori sudah buat yang satunya. Berdiri. Oke, harus digulung dulu kayaknya. Ya, apalah begini aja. Sandarin kalori. Oke. Oke, jangan lupa hasil karya kalian seperti biasa difotokan, nanti dikirimkan ke kalori atau enggak ke kontak Kakak Rocky yang ada di WhatsApp-nya kedua orang tua kalian. Ya, kalau habis ini belum selesai, kalian lanjut setelah ibadah ya. Oke, sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Bye-bye. Adik-adik, kita selesai nih ibadah Rocky Online hari ini. Kalian sudah bersemangat menyanyi memuji Tuhan bersama Kak Lori, Kak Nona hari ini ya. Dan sudah ikut aktivitas yang nyenengin bareng Kak Lori. Oke, sekarang saatnya adik-adik berdoa, mengucap syukur untuk kesempatan kita hari ini. Yuk sama-sama tutup matanya, buka tangannya, dan terima berkat Tuhan yang turun untuk adik-adik Rocky semua. Sebab kehendak Tuhan buat adik-adik adalah menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu engkau keluar dan waktu engkau masuk. Dan percayalah bahwa mulut adik-adik penuh kuasa. Genggam dua tangan kalian dan katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini akan dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini akan dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini akan dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, gimana adik-adik? Hari ini kalori kok jadinya belibet. Hari ini gimana ibadahnya? Luar biasa ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Apa ya? Why are you? Why are you? Kalori jadi inget aja terus why are you? Why are you gitu ya. Terus tadi sharingnya Kak Wahyu juga luar biasa ya. Tentang apa coba? Tentang apa? Anggota tubuh. Ya, bagian mana? Iya, betul. Beberapa minggu yang lalu Kalori ada sharing tentang salah satu anggota tubuh kita juga, mata ya. Kalori juga pesan sama kalian menjaga mata kita. Nah sekarang Kak Wahyu juga sama, menjaga mulut kita ya. Tentunya kita harus berbicara yang baik-baik. Betul, kalian luar biasa. Nah tadi kalau nggak salah Kak Wahyu selalu menekankan 3 hal ya, sama kayaknya ngasih PR 3 hal ya. Apa coba? Nomor 1? Yes, jaga ucapan kita. Betul. Yang nomor 2? Wah, betul banget deh. Pada fokus semua, pada menyimak semua, pada nyatet semua. Ya, ucapan kita menunjukkan siapa kita. Betul. Nah, yang ketiga nih. Ada yang nyatet gak ya? Waduh, betul semua ya. Kita perlu minta bantuan. Minta bantuan siapa? Tuhan ya, untuk menjaga mulut dan ucapan kita. Melalui apa tadi? Berdoa ya. Nanti Kak Wahyu sampai berlutut berdoa begini ya. Oke, kalian memang luar biasa. Semua adik-adik Rocky di rumah, semua menyimak, semua fokus, semua mencatat.
Ya, tapi sayangnya kita harus pamit adik-adik, kakak Rokinya harus pamit. Tapi nggak apa-apa ya, kita masih ketemu minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.